Saat terberat apa yang kamu merasa kamu benar-benar gak sanggup untuk melaluinya? Bahkan kamu merasa rasanya udah gak kuat melalui kehidupan ini. Saat apa dan bagaimana kamu pernah merasa terpuruk? Saat orang yang kamu cintai ternyata sudah menyakiti kamu. Pasangan yang sudah kamu anggap dia adalah belahan jiwa kamu. Tapi ternyata dengan tega kamu menemukan fakta bahwa dia berselingkuh dari kamu. Dia menusuk kamu dari belakang. Rasanya pasti sakit. Iya, rasanya pasti sakit. Meskipun kamu sudah melupakan kesalahannya. Meskipun kamu berharap kamu bisa memaafkan dia. Tapi kamu tak pernah bisa benar-benar melupakan apa yang sudah terjadi dengan pasangan hidupmu. Mungkin kamu bertanya dalam hati, apa kesetiaanmu sebatas ini? Lalu kamu akan menanti sebuah jawaban. Ternyata kesetiaan itu tidak ada. Kesetiaan itu hanya janji dia ke kamu. Tapi dia gak mampu menjaga kamu, menjaga perasaan kamu. Kamu pengen dia berubah, kamu berharap dia berubah. Jadi sosok pasangan yang kamu impikan. Ingat, kamu tidak bisa merubah seseorang. Seberapapun kamu berharap. Yang bisa kamu rubah adalah diri kamu, cara pandang kamu. Oke, mungkin dia sudah terlalu dalam menyakiti kamu. Tapi kamu punya anak-anak dari dia. Anak-anak yang menuntut minta dibesarkan oleh kasih sayang kedua orang tuanya. Kamu mungkin sudah memaafkan pasangan hidupmu yang sudah selingkuh dari kamu. Tapi tidak semudah itu kamu melupakan berbagai berkas-berkas kenangan yang sudah dia lakukan. Memaafkan mungkin sudah. Melupakan perlakuan dia ke kamu mungkin belum bisa. Tapi bila kamu ingin bertahan, bukan untuk memenangkan hati kamu, tapi untuk memenangkan kebahagiaan anak-anak kamu. Kamu jangan berharap pasanganmu berubah menjadi sosok yang kamu impikan. Tapi yang kamu rubah adalah cara pandang kamu. Kamu jangan anggap dia pasangan yang sudah melukai kamu. Anggap dia sahabat. Anggap dia teman dekat. Teman yang sewaktu-waktu bila dia melakukan kesalahan lagi, kamu tidak akan terluka semakin dalam. Kamu anggap saja pasanganmu adalah sahabat. Sahabat yang mungkin bisa saja melakukan sebuah kesalahan kalau dia lagi tidak ingin bersahabat dengan kamu. Atau dia lagi mencari sebuah kesenangan. Ubah cara pandangmu, ubah cara pikirmu. Kalau kamu ingin membahagiakan anak-anak kamu harus siap hidup dengan seseorang atau pria atau pasangan bahkan yang sudah menyakiti kamu, yang sudah selingkuh dari kamu, yang sudah gak setia dari kamu. Itu bila pilihanmu, kamu ingin tetap bersama dia. Itu bila pilihanmu ingin tetap bersama pasanganmu hanya karena ingin membahagiakan anak-anakmu, tapi bukan untuk membahagiakan kamu. Kamulah yang harus merubah sudut pandangmu. Jangan anggap pasanganmu adalah pasangan yang bila dia melakukan kesalahan kamu akan cemburu. Anggap dia adalah teman atau sahabat. Sahabat atau teman bisa saja melakukan kesalahan, tapi jangan taruh dia di dalam hatimu. Agar kalau dia melakukan kesalahan, kamu gak terluka. Kamu gak cemburu terlampau dalam. Dan kamu gak perlu menyadarkan diri kamu bahwa pasangan kamu sudah tidak lagi mencintaimu. Yang kamu harus pahami, yang kamu harus ingat adalah kamu ingin bersama pasangan yang sudah mengkhianatimu. Bukan karena kamu ingin mempertahankan sebuah perkawinan. Bukan karena kamu ingin mempertahankan rasa cinta dari pasangan yang sudah melukaimu.
Tapi semua itu kamu pertahankan hanya semata-mata untuk kebahagiaan anak kamu, untuk kebahagiaan anak-anak yang sudah kamu lahirkan. Kamu hanya bertahan hanya karena anak-anak perlu figur ayah. Kamu hanya bertahan hanya untuk anak-anak kamu merasa memiliki orang tua yang lengkap. Anak-anak kamu gak perlu tahu apa yang terjadi dengan perkawinan kamu. Kadangkala ada sebuah pernikahan atau rumah tangga yang mempertahankan rumah tangganya hanya karena anak. Oke, mungkin pada awalnya ini terdengar gila atau bahkan kegilaan. Ya, aku tahu ini gila gitu ya. Tapi kadang-kadang kegilaan itu perlu kita lakukan hanya untuk mempertahankan kebahagiaan anak-anak kita. Meskipun kita harus rela kebahagiaan kita terhempas. Kenapa kita melakukan ini semua? Kita melakukan ini semua hanya demi anak-anak kita. Hanya untuk anak-anak kita supaya punya orang tua yang lengkap. Bukan karena aku dan dia sebagai pasangan yang saling melengkapi, bukan. Tapi di sini, kamu yang dituntut untuk merubah pikiran kamu. Untuk merubah hati kamu. Untuk merubah dia di posisi hati kamu. Karena mungkin kamu sudah terlalu kecewa sama dia. Sudah terlalu banyak pengkhianatan yang membuat kamu bahkan menangis. Udah gak kehitung berapa kali kamu mencucurkan air mata. Hanya karena kamu berharap dia adalah pasangan yang tepat. Hanya karena kamu berharap dia bisa berubah lebih mencintai kamu. Ternyata perubahan itu tidak kunjung datang. Maka kamu yang mengalah merubah pikiran kamu. Merubah mindset kamu. Kamu anggap dia teman. Kamu anggap dia teman dekat, sahabat, teman karib. Yang mungkin kalau kamu terluka oleh pengkhianatannya, atau jikalau kamu terluka mengetahui dia memang sudah tidak mencintai kamu lagi, kamu tidak perlu kecewa. Kamu tidak perlu sakit hati lagi. Karena kamu sudah merubah pasanganmu menjadi sahabatmu. Bila kamu menerima pasanganmu sebagai sahabat kamu, itu artinya kamu tahu sahabat bisa berbuat salah. Sahabat bisa melakukan apa yang dia suka. Sahabat itu tanpa batasan. Dan ketika sahabatmu benar-benar melukai kamu, kamu tidak akan begitu dalam terluka. Mungkin kamu juga tidak akan menangis seperti dulu. Mungkin juga kamu akan cuma meninggalkan kecewa tapi yang kecewa yang tidak menyentuh hati. Karena kedewasaan kamu akhirnya menyadarkan kamu bahwa kamu tidak perlu meminta atau berharap pasangan kamu mencintaimu. Tapi adalah bagaimana kamu menerima diri kamu. Kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu mencintai kekurangan kamu. Kamu mencintai kelebihan kamu. Jangan minta orang lain atau pasangan kamu untuk menerima kamu, untuk mencintai kamu dengan tulus. Kalau dia sudah berulang kali menyakiti kamu, itu artinya dia ada niat. Dia ada niat untuk melukai kamu. Dia dengan sengaja ingin menyadarkan kamu bahwa dia sudah berubah. Dia sudah berubah menjadi orang yang tidak lagi mencintai kamu. Jadi kamu harus menerima kenyataan itu. Kamu harus menerima konsekuensi bahwa orang yang dulu kamu nikahi, orang yang dulu kamu anggap dia adalah pasangan, belahan jiwa kamu. Tapi ternyata dengan bergulirnya waktu, pasangan itu menjadi orang lain. Pasangan itu sekedar menjadi sahabat karib. Dan maklike pernikahan hanya sebuah bias untuk membahagiakan anak-anak kamu. Sampai mereka dewasa kelak. Sampai mereka siap menerima sebuah kenyataan. Kalau ternyata rumah tangga yang dibangun orang tuanya selama ini sudah tidak pernah ada lagi kecocokan. Hanya karena kamu ingin bertahan untuk mereka. Saat itulah saat dimana anak-anak kamu sudah siap menerima bahwa rumah tangga kamu sudah lama tidak ada keharmonisan. Saat itu
Kamu bisa memilih untuk melanjutkan hidup bersama dia yang sudah melukai kamu, atau memilih jalan masing-masing. Itu semua kembali lagi kepada kita. Itu semua kembali lagi pada kekuatan hati kita. Karena aku selalu percaya, yang menguatkan hati kita, Tuhan. Yang menguatkan hati kita adalah buah hati kita sendiri. Anak-anak yang kita lahirkan dari rahim kita, itu yang justru menguatkan kita. Karena pengorbanan menjadi seorang ibu, itu sudah sangat luar biasa menurut aku. Karena perjuangan menjadi seorang ibu yang sempurna di mata anak-anaknya, itu perlu cucuran air mata. Bahkan mungkin kita pernah menahan lapar hanya demi agar anak-anak kita bisa makan. Seorang ibu yang sempurna mungkin juga pernah menangis karena disakiti suaminya. Seorang ibu yang sempurna mungkin juga tidak pernah bahagia dengan perkawinannya. Tapi semua itu dia pertahankan hanya untuk anak-anaknya. Hanya agar anak-anaknya tahu mereka memiliki orang tua yang lengkap, yang masih mendukung dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Karena bila anak kamu dewasa nanti, pilihan terakhirnya adalah, anak kamu sudah siap tidak dengan perpisahan? Kamu harus jelaskan bila anak kamu sudah siap. Dan di titik ini kamu bisa ambil langkah. Kalau kamu memang sudah tidak sanggup lagi dengan kepura-puraan ini, lebih baik kamu keluar dan memilih hidup sendiri. Karena sebuah penderitaan pasti harus diakhiri. Karena sebuah rasa sakit pun harus diakhiri pula. Kamu butuh kesembuhan. Kamu butuh menenangkan diri dengan hidup sendiri, bersama dengan anak-anakmu, dan tanpa pasangan hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan inspirasi pagi ini. Semoga kalian yang menghadapi masalah yang sama, kalian bisa kuat dan bisa mencari sebuah jawaban atas pilihan tepat. Bila memang rumah tangga kalian atau pasangan kalian bermasalah, tinggal kalian memilih. Kalian memenangkan ego untuk saat ini atau berpikir untuk membahagiakan anak-anak kalian. Itu semua tergantung bagaimana kita menghadapi semua itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan video ini. Dan terima kasih sudah support video ini untuk jadi teman di kala sedang, di kala susah.